Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Syahadil SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah yang kami hormati, Bapak Ibu, Bapak-Bapak anggota Forkopimda Tanjung Jabung Barat, Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi yang memang sengaja kami hadir untuk bersama dalam kesempatan pembinaan beberapa hal yang harus kita sampaikan, dan momentum kehadiran kami di Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal ini kami manfaatkan untuk masalah pembinaan kepada seluruh pengadilan agama yang berada di wilayah PTA Jambi. Dan saya lupa kepada Pak Azwar yang saya sengaja minta didampingi oleh beliau gitu. Jadi sebagai ahli bait yang ada di Tanjung Jabung Barat ini, Ibu Bupati yang kami hormati, alhamdulillah kami pun memang pantas untuk memperkenalkan diri, karena memang kami orang baru di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini, yang sebelumnya kami adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Jadi di Bengkulu hanya sekitar 7 bulanan Pak Bupati. Jadi 7 bulan di Bengkulu, sekarang dimutasi lagi ke ke Jambi ini gitu. Jadi dari segi perkenalan, barangkali kami dari keluarga dan orang tua itu berada atau berasal dari Riau, jadi Pekanbaru, dan saya bukan orang kotanya gitu, tapi masih kabupaten juga, jadi Kabupaten Kampar, jadi Bangkinang. Dan orang-orang kampung saya banyak yang mencari kehidupan di Provinsi Jambi ini, terutama di Bangko, Sarolangun ya. Itu banyak yang ya biasanya di pasar-pasar itu banyak orang kami yang ada di sana Pak. Alhamdulillah sudah menjadi orang Jambi gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau dari segi tugas seperti yang dikatakan, kalau Pak Azwar ini juga bahkan Pak Azwar ini termasuk yang tidak beruntung, tidak pernah bertugas di daerahnya sendiri gitu. Kalau saya pernah bertugas di daerah sendiri, tetapi sepertinya tidak lama gitu, jadi keluar lagi gitu. Jadi saya memulai karir sebagai hakim di pengadilan agama itu malah di daerah
NTT, Pak. Jadi Nusa Tenggara Timur. Di sana ada 2 kabupaten, ada 2 PA yang dilalui selama 8 tahun gitu berada di sana. Kemudian baru kembali ke kampung sendiri di Pekanbaru. Itu ada 2 PA di tempat kelahiran saya di Bangkinang, kemudian di Bengkalis gitu. Terus setelah itu harus keluar lagi ke Hakim Tinggi, ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Jadi dari Palembang itu ke Yogyakarta, kemudian dari Yogyakarta ke Surabaya, Surabaya ke Lampung, Lampung ke Pekanbaru lagi sebentar. Setelah itu malah ke timur lagi, ke Sulawesi Tengah, ke Palu, baru pindah ke Bengkulu dan sekarang di PTA Jambi. Jadi memang perjalanan kami ini rata-rata seperti itu gitu. Jadi jarang yang di kampung sendiri. Kalaupun di kampung sendiri itu ya tidak terlalu lama keluar lagi gitu. Jadi memang strategi Pak Azwar ini kurang pas, kurang bagus gitu loh. Terlalu cepat datang ke Jambi gitu. Karena memang ada kemungkinan dia beberapa kali mutasi lagi akan ke daerah lain lagi, baru di akhir-akhir nanti akan insya Allah akan diperkenankan untuk masuk di Jambi lagi. Tetapi tidak mungkin di Kuala Tungkal gitu. Karena kecuali kalau ada pengadilan tinggi agama di Kuala Tungkal gitu. Artinya jadi sudah provinsi tersendiri gitu ya. Jadi saya kira begitulah keadaan kami, perjalanan kami di dalam melaksanakan tugas-tugas terkait dengan tugas kami di lingkungan peradilan agama ini. Dan memang dari segi sejarah Bapak Ibu sekalian, bahwa pengadilan agama ini memang merupakan warisan yang diturunkan mulai dari kerajaan-kerajaan Islam dulu gitu. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama tadi itu, jadi para kiai-kiai yang ini bahkan kalau sejarahnya yang namanya tadi disebut Pak Zakaria itu adalah pengadilan Serambi ya. Karena memang awalnya itu adalah kalau di Yogyakarta itu memang berada di Serambinya, Pak. Jadi Serambi masjid itu di sana, di Serambinya itulah tempatnya pengadilan agama dulu gitu. Dan alhamdulillah memang pengadilan agama itu terhormat dan dihormati gitu. Jadi betul-betul merupakan sebagai suatu sebagai memecahkan persoalan-persoalan dan disesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariah itu gitu. Jadi makanya di akhir seperti di Aceh itu namanya mahkamah syariah gitu. Sampai hari ini itu bahasa mahkamah syariah itu masih tetap sebagai nomenklaturnya gitu. Ya, jadi saya kira kalau memang kalau di Kuala Tungkal ini seperti yang dijelaskan tadi itu merupakan termasuk awal-awal di mana pengadilan agama itu sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan Islam dulu gitu. Nah, inilah sebagai cikal bakal dari peradilan agama yang dimulai tahun 1882 di masa penjajahan Belanda dulu gitu. Jadi inilah barangkali insya Allah ya pengadilan agama ini akan tetap wujud dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan terkait dengan masalah hukum syariah atau ahwalus syahsiah seperti yang dikatakan Pak Bupati tadi, bahwa inilah sebagai solusi di mana bisa memecahkan masalah-masalah yang diselesaikan secara hukum syariah gitu. Bapak Ibu sekalian, saya merasa bahwa saya terkejut
ketika suasana begitu masuk Kuala Tungkal ini, serasa saya ya ingat sekali dengan kampung halaman saya gitu. Persis suasananya seperti saya masuk ke Kuala Tungkal ini. Jadi suasana keagamaan itu terasa ya. Kemudian ketika bahkan masakannya tadi itu rasanya saya memakan masakan dari mak saya dulu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ya, itu kalau asam pedas tadi apa namanya di sini? Masakan apa Pak Bupati? Sama. Hah? Iya, asam pedas juga. Iya. Hah? Oh, ya. Jadi itu persis gitu. Jadi rasanya persis masakan ini, masakan yang dibuat oleh orang tua saya sejak dulu. Saya malah justru suka dengan masakan asam pedas begitu gitu. Alhamdulillah, dan saya sangat menikmati itu semua. Jadi serasa bahwa kalau di kampung saya, Kabupaten Kampar itu dulu disebut dengan Serambi Mekah, Pak. Dan saya berpikir bahwa mungkin Serambi Mekahnya Jambi ini adalah Kuala Tungkal ini gitu ya. Alhamdulillah, karena kebetulan suasana Islamiyah itu terasa kental ya. Mudah-mudahan perjalanan dari kabupaten ini akan insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang dipimpin oleh seorang orang yang dari basic agama dan pendidikan agama sebagai intelektual ya, dan katanya tadi sudah meninggalkan dunia syariah ke dunia politik gitu. Nah, saya pikir itu positif Pak Bupati. Menurut saya tidak usah semua ke syariah semua gitu. Ya, kita juga harus membuktikan bahwa orang syariah itu juga bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur insya Allah tahun-tahun yang akan datang ini gitu ya. Ya, nanti jadi bupati serahkan aja sama Pak siapa tadi? Pak Zakaria. Ya gitu. Jadi barangkali suatu hal yang positif dan rasanya tidak mengunjungi negeri lain gitu, tetapi memang alhamdulillah saya merasakan rasanya pulang kampung yang dikawani oleh Pak Azwar sendiri ke sini gitu, karena memang hakim tinggi itu ada beberapa yang pingin untuk ikut gitu loh. Saya pilih Pak Azwar ini gitu. Ya, jadi inilah barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai kemudian dari segi bahwa pengadilan agama Kuala Tungkal yang berhasil naik kelas ini memang berimpact kepada hal-hal yang masalah masalah pejabatnya, eselonnya dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh, dan ini merupakan suatu prestise dan prestasi tersendiri dari alhamdulillah pengadilan agama Kuala Tungkal ini naik dari kelas 2 menjadi kelas 1B, Pak. Kelas 1 ya. Jadi ini tadi kami di kantor salah sebut aja, kalau harus menyebut pengadilan agama Kuala Tungkal itu harus disebut 1B-nya gitu loh. Nah gitu, jadi kalau salah-salah itu kita akan diperingatkan gitu. Akan diperingatkan. Jadi, dan ini saya kira ini adalah suatu kebanggaan kita ya, merasa bahwa ini suatu ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengadilan agama Kuala Tungkal ini naik. Jadi untuk periode ini itu hanya Kuala Tungkal yang naik dari kelas 2 menjadi kelas 1B itu gitu. Jadi suatu hal prestasi luar biasa ya untuk kita. Jadi katakanlah bahwa untuk periode ini pengadilan agama Kuala Tungkal lah yang mewakili kenaikan kelas ini di Provinsi Jambi gitu. Jadi saya merasa kemarin dihubungi oleh Pak Samsul Hadi
kita nanti ada syukuran dengan Pak Bupati untuk syukuran kenaikan kelas, Pak. Jadi mohon Bapak bisa hadir gitu. Nah, alhamdulillah saya langsung jawab gitu tanpa berpikir panjang. Insya Allah saya akan hadir, saya bilang. Jadi alhamdulillah, dan saya merasa berbahagia dan bangga pada hari ini Pak Bupati berkenan untuk bersilaturahmi dengan kami, kemudian bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agamanya sendiri, dan tadi juga Pak Zakaria memang dia tidak mau pindah dari sini ya, jadi bukan turun sebenarnya. Dengan kenaikan kelas ini malah derajatnya lebih tinggi dibanding dengan dia nanti menjadi ketua di kelas 2 juga, Pak. Jadi sama gitu. Jadi begitu dia bisa bertahan di kelas 1B ini, itu sebenarnya bukan turun gitu loh, tetapi justru sudah naik dari segi ini, dari beberapa segi yang dia bisa bertahan di situ gitu. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kami sampaikan, dan kami merasa bersyukur terhadap suasana di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ini. Mudah-mudahan lebih kondusif, dan kami mendengar banyak dukungan-dukungan yang diberikan oleh Bapak Bupati terhadap penampilan fisik, hal-hal yang perlu dilakukan, sarana dan prasarana dan sebagainya. Alhamdulillah, ini kami mengucapkan ribuan terima kasih terhadap dukungan-dukungan itu ya. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang tetap kita berlanjut dukungan itu. Mudah-mudahan silaturahmi, dan kami bertekad untuk bisa membantu sisi-sisi yang terkait dengan tugas-tugas kami di Pengadilan Agama ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa memang Pengadilan Agama Kuala Tungkal ada suatu inovasi terkait dengan masalah tanah wakaf ya, dan ada tanah hibah ya, yang bisa langsung akan mendapat sertifikat dari BPN yang bersangkutan gitu. Kemarin 2 hari yang lalu kami berkeinginan sebenarnya agar hal-hal itu tidak hanya dilakukan oleh BPN dan Pengadilan Agama di Kuala Tungkal saja, tapi kami menginginkan itu dilakukan oleh pengadilan agama yang lain, Pak Bupati, karena memang ini menjadi role model sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat gitu, dan masyarakat merasa terbantu dengan keadaan-keadaan begitu. Jadi saya kira suatu hal keunggulan dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal itu, kami bisa nanti menjadikan inovasi-inovasi itu akan kita kembangkan di tingkat provinsi, dan insya Allah itu kami sudah ingin untuk menyampaikan juga kepada Bupati, kepada Pak Gubernur, agar nanti juga mendapat dukungan. Jadi dengan ini nantinya kami akan payungi sinergi ini atau kerjasama ini atau MOU itu MOU di tingkat Pengadilan Tinggi Agama dengan Pak Gubernur, kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh para bupati dan wali kota yang berada di wilayah Jambi ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berhasil lebih baik lagi. Kemudian kami juga sudah dengan pertemuan nanti dengan Pak Gubernur, itu ada satu inovasi hal lain yang mungkin juga termasuk yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, terkait dengan masalah hak-hak perempuan dan anak, Pak, terkait pasca perceraiannya, dan itu terkait dengan pasca perceraian dari ASN dari Pak Gubernur sendiri ke bawah, atau Pak Bupati sendiri dengan yang di bawah lingkup beliau. Itu insya Allah itu selama ini Pak Bupati
terkait dengan masalah hak-hak perempuan ini, itu ada memang pegawai negeri yang secara sadar ya mau untuk memberikan nafkah anak misalnya, yang sudah dibebankan oleh pengadilan, yang sudah diktumnya membebankan kepada anak agar dia diberikan sebulan gitu, sekian sebulan gitu, 2 juta sebulan untuk nafkah anaknya gitu. Tetapi kadang-kadang banyak sekali atau putusan-putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh OPD-nya gitu. Nah, sehingga dengan demikian kami dari Pengadilan Agama ingin untuk membuat suatu MOU dengan gubernur dan bupati, gubernur tingkat PTA dengan Pak Gubernur, tingkat Pengadilan Agama dengan bupati-bupati gitu. Sehingga dengan demikian nanti putusan kami itu kami bisa memonitornya dan bahkan bisa bekerja sama untuk menindaklanjuti itu, sehingga dengan demikian begitu putusan itu sudah ditetapkan sekian 1 bulan, itu nanti Pak Bupati dengan OPD-nya, dengan BKD-nya, dengan BKD kemudian dengan OPD-nya sendiri, bendaharanya sudah bisa untuk secara otomatis memotong gajinya gitu. Motong gajinya itu dengan sebuah didukung oleh sebuah aplikasi ya. Jadi begitu kami nanti memutuskan suatu perkara terkait dengan masalah nafkah anak, nafkah istri atau dan sebagainya terkait dengan itu nanti kami upload ke dalam aplikasi itu, nanti akan dibaca oleh OPD yang bersangkutan atau bendaharanya, kemudian OPD-nya akan membuat suatu hitung-hitungan untuk memotong gajinya berapa sebulan gitu. Dan itu sudah bisa diperkirakan dia berapa tahun ini akan berjalan gitu, pemotongan itu. Jadi secara otomatis begitu gitu. Dan memang ini memang merupakan kewenangan dari pejabat atau bupati ataupun gubernur untuk memotong itu lewat OPD dari Pak Gubernur ataupun Pak Bupatinya sendiri gitu. Jadi barangkali ini sedang kami rintis di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini untuk diterapkan oleh Pengadilan Agama sama bupati-bupati atau wali kotanya gitu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di lingkungan PTA Jambi ini ya, karena itu sudah kami coba dilakukan di Bengkulu, Pak. Jadi alhamdulillah Pak Gubernurnya merasa ini sudah sangat baik, karena memang kesulitan kita masalah mengeksekusi hak anak ini. Ketika hak anak ini sudah kita eksekusi dalam tahap pertama, misalnya 1 juta dalam 1 bulan, itu nanti eksekusinya kalau dia sudah diputus, kemudian 3 bulan selanjutnya, 4 bulan selanjutnya dia tidak bayar gitu, nah, itu kan harus minta eksekusi ke Pengadilan Agama, ya, minta eksekusi untuk dibayar sekian selama sebulan ini. Berarti dari bulan 1 sampai bulan ke-6 itu sudah dieksekusi. Tapi nanti bulan ke-7, bulan ke-8 dan selanjutnya itu dia juga tidak bayar. Berarti kan berulang-ulang eksekusinya. Gitu. Jadi oleh karena itu dengan sistem ini itu sekaligus begitu dia sudah diputus, kemudian ada aplikasi untuk memotong, kemudian sampai biasanya kalau di sana Bank Bengkulu itu langsung potong. Gitu, langsung potong, sehingga dengan demikian bisa terlaksana secara otomatis gitu. Dan insya Allah itu regulasinya ada, itu didukung oleh surat edaran BKN ya Pak, tentang masalah hak-hak anak dan hak perempuan itu di pasca perceraian gitu. Jadi saya kira barangkali inilah yang ingin kami komunikasikan lebih dulu. Mudah-mudahan doakan kami bisa berhasil untuk memayungi itu dengan MOU dan aplikasi dengan Pak Gubernur, dan insya Allah pada saatnya itu akan dilaksanakan oleh Pak Bupati atau Wali Kota dengan ketua-ketua Pengadilan Agama se-Jambi nantinya, begitu kira-kira. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu terkait
dengan masalah tugas kami di pengadilan agama, dan kita bersinergi dalam hal-hal tertentu terkait dengan masalah bagaimana hak-hak perempuan itu bisa dijamin, hak-hak anak-anak itu bisa dilaksanakan, ada suatu kepastian. Ya, mudah-mudahan hal ini, sinergi ini akan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira begitu Pak Bupati. Jadi mohon maaf atas segala hal dan merasa berterima kasih kami bisa disambut di sini dengan acara silaturahmi seperti ini, dan mudah-mudahan kami merasa sangat betah rasanya pulang kampung, ya, pulang ke rumah orang tua kita sendiri dengan suasana yang sangat islami seperti ini. Mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang kita lebih banyak meningkatkan, dan kami mendoakan agar Bapak Bupati sukses dalam menjalankan tugas sebagai Bupati, dan insya Allah bisa menjadi gubernur pada periode yang akan datang. Terima kasih, kami siap mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat oleh Pak KPTA. Hadirin, kita akan saksikan bersama Bapak KPTA akan menyerahkan plakat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat. Baik, kita saksikan bersama. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Syahril SHMH, memberikan plakat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG.